saya lakukan. Jadi sesuai dengan seminar proposal, seminar rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan di awal November ya kalau nggak salah ya. Jadi saya itu fokus ke 3 SOP, Prof. 3 SOP dan 1 prototype system. Di mana prototype sistemnya memang disarankan oleh tim uji waktu itu sebenarnya cukup sampai dengan rancangan proses, lalu UI UX-nya dan database-nya. Nanti setelah sebulan aktualisasi ini silahkan dilanjutkan ke fungsional sistemnya seperti itu. Nah, sehingga 4 produk itu saya ingin laporkan hari ini, Prof. Yang pertama untuk SOP perencanaan pada pengelolaan anggaran ini sudah dibuat kemarin dan juga sudah koordinasi dengan Pak Samsul. Beberapa dokumen aturannya ini, lalu flow diagramnya sudah didiskusikan dengan Pak Samsul sebagai Kasubag Perencanaan, dan banyak catatan dari beliau yang memang jadi bahan catatan saya untuk melakukan revisi SOP ini. Lalu untuk berikutnya itu terkait dengan SOP pemantauan dan pengelolaan anggaran, yang mana kemarin saya juga berkoordinasi dengan Pak Iwan Maryawan selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Begitu juga seperti oleh Pak Samsul kemarin, banyak memberikan catatan dari flow yang memang sudah terbuat sehingga saya revisi seperti itu. Jadi intinya setiap pengelolaan anggaran itu banyak pihak yang terlibat sebenarnya, Prof, dari perencanaan. Perencanaan itu dari program studi, lalu urusan keuangan sub JTIF-nya, ketua JTPI dan sekretaris sub JTIF, yang mana tugasnya itu melakukan review dan verifikasi kesesuaian program atau kegiatan yang diusulkan dengan Renstra dan Renit ITERA sesuai dengan yang Prof Mitra syaratkan, bahwasanya seharusnya program-program kerja di prodi itu sesuai dengan tujuan pengembangan ITERA seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar akan menghabiskan uang saja. Gitu. Nah, itu sebenarnya juga melibatkan SPI. Nah, itu yang kemarin saya juga mendapatkan masukan ketika tahap evaluasi dan pengelolaan anggaran, di mana kemarin sekitar 3 minggu yang lalu ya, tanggal 8 November itu saya berkoordinasi dengan Pak Purwanto selaku Ketua Satuan Pengawas Internal, sehingga harus ada keterlibatan terkait dengan SPI nantinya. Nah, nanti harus ini belum saya revisi karena memang catatannya baru saya dapatkan. Nanti di gugus kendali mutu prodi dan gugus kendali mutu jurusan ini harus termonitor juga dengan SPI seperti itu dalam hal keuangan. Untuk bukti pelaksanaannya sendiri itu ini bukti dokumentasi saya melakukan koordinasi dengan Pak Samsul di tanggal 5 November, dengan Pak Iwan juga di tanggal 5 November, lalu Bu Melani, karena memang ada kesesuaian format SOP yang harus dilakukan, lalu dengan Pak Purwanto itu di tanggal 8 November seperti itu. Lalu untuk skematik desain UI UX-nya yang sudah terbuat ini seperti ini, Prof. Jadi sistem ini nantinya akan ada 4 user. Yang pertama program studi. Nah, nanti ketika program studi ada 3 fungsional yang bisa diakses oleh si user tersebut. Yang pertama melihat rencana penyerapan anggaran, status on progress kegiatan, dan juga status proses LPJ. Rencana penyerapan anggaran bentuknya seperti ini, namun ini masih view, Prof, masih hanya view, sebatas view, fungsionalnya belum berjalan seluruhnya, karena memang kemarin ditekankan supaya jadi dulu UI UX desainnya terlebih dahulu. Lalu status on progress kegiatan. Nah, yang kuning ini nantinya adalah yang akan diberikan suatu warning, kuning sama merah, kuning sama merah yang nantinya akan diberikan warning. Kenapa? Yang merah ini artinya belum terlaksana dan sudah lewat dari batasan waktunya, sedangkan yang kuning ini sudah mulai berada di rentang 1 bulan ke depan harus terlaksana seperti itu. Kalau yang hitam ini masih jauh, masih lebih dari 1 bulan, sedangkan yang hijau ini sudah terlaksana seperti itu. Lalu status progres LPJ juga sama bentukannya, rekapnya sederhana, namun ada informasi yang nantinya akan diberikan warning di notifikasi si pengguna seperti itu.
Itu untuk sisi program studi. Lalu untuk sisi jurusan, lebih banyak memang fiturnya. Yang pertama, melihat kondisi serapan setiap unit per prodinya, nanti bisa dipilih setiap unit kerja dan akan membentuk grafik yang berbeda-beda. Lalu rencana penyerapan anggaran, sama hanya saja di sini ada inputan data, yang mana inputan datanya by Excel. Kalau saya desainkan, nanti akan lebih jauh lebih simple, penting sesuai dengan formatnya. Namun memang RPA ini ketika diupload, saya desainnya adalah akan mengubah ke seluruh unit yang ada di jurusan tersebut. Lalu untuk status on progress kegiatannya, di sini progress kegiatannya bisa diinputkan oleh admin di jurusan dan juga bisa diberikan perubahan status, apakah sudah terlaksana ataupun belum, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu status proses LPJ, yang mana manajemen datanya memang ada letaknya di jurusan, bahkan input datanya pun bisa dilakukan oleh jurusan, dan update datanya juga sama, bisa dilakukan oleh jurusan. Nah, selain itu ada 2 user yang sifatnya view, yaitu keuangan yang sifatnya view untuk ke semua program studi di CTIF, dan juga ada perencanaan yang memang sifatnya juga view data saja, seperti itu untuk semua prodi yang ada di CTIF. Mungkin itu Prof yang sudah coba saya lakukan selama sebulan ini, aktualisasi. Jadi produknya adalah 3 buah SOP yang nantinya akan dilakukan revisi dan pengesahan, biasanya disetujui nanti oleh CTPI ya Prof ya sekarang. Kalau dulu saya nulis di sini Prof Mitra, kondisi sekarang kasih CTPI Prof, Prof Denny. Nanti dari 2 ini saya sudah clear, tinggal disetujui oleh Prof Denny, sehingga SOP ini bisa nanti berjalan ke keuangan. Di 3 tahap di keuangan, kalau saya garis bawahi, ada proses perencanaan, lalu pemantauan pengelolaan, dan juga evaluasi. Itu sudah tercakup semua di 3 SOP dan 1 sistem. Mungkin itu Prof dari saya, mohon masukannya yang harus saya revisi untuk bersama. Biar ya mau saya kira ini bagus sekali ya. Artinya ini nanti benar-benar implemented ya? Iya, siapa? Utang saya sebelum saya sekolah lah Prof. Saya jadikan beneran sistemnya. Karena ini sangat membantu sekali. Jadi saya kira ini bagus sekali. Yang penting ini benar-benar bisa dilaksanakan dan harus dicoba ini test case. Karena kalau emang ini baik, ini bagus sekali untuk apa? Untuk membantu keuangan, ya, penyerapan segala macam. Ini bagus sekali. Saya sangat dukung ini. Terus juga terkait SOP ini bagus ya. Yang penting kan ini tadi dengan orang-orang terkait itu kan sudah diinformasikan, dan ini yang paling bagus memang masih ada, nanti ada uji coba. Jalan nggak ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti udah kerja capek-capek terus nggak bisa dipakai. Nah itu. Jadi yang penting ini benar-benar bisa dilaksanakan. Itu aja kalau dari saya. Kalau ini bisa dilaksanakan, wah itu udah sangat bagus, sangat membantu. Memang tujuannya kan itu. Ya, harapannya juga per Januari saya ingin coba Prof dengan ini. Juga arahan dari ketika diskusi dengan Kasubag Perencanaan, seharusnya memang Januari itu startnya mulai prodi itu aktif merencanakan, bukan kalau sekarang kan modelnya pecutan ya Prof ya. Jadi Pak Rektor meminta, ini sudah ada nih, kita harus merencanakan tahun depan, baru dipecut. Nah, seharusnya prodi itu aktif sendiri. Nah, di sini jurusan berusaha untuk menjadi ibaratnya perangkul prodi gitu ya Prof ya, yang mengajak, ayo kita Januari kita sama-sama merencanakan, walaupun nanti dimintanya itu sekitar bulan Februari Maret. Nah, namun sebenarnya sudah siap, review di jurusannya itu udah berjalan gitu Prof, harapannya seperti itu. Nah, kondisi yang sekarang berjalan kan memang di Februari Maret itu kadang-kadang diminta 2 minggu atau seminggu melakukan perencanaan dan tanpa ada review dari jurusan ya, sehingga ya kadang-kadang ya begitu jadinya. Iya, makanya. Makanya saya bilang ini bagus sekali. Jadi ini kan setiap orang bisa mengecek kan. Bisa lihat kan, ini kan langsung terkait kan, jurusan, prodi, sama perencanaan sistemnya. Iya, 4 user kan? Prodi, jurusan, keuangan, perencanaan. Nanti itu udah satu kesatuan kan? Iya, betul. Iya. Ya, saya kira ini bagus sekali. Saya nggak ada komen lain. Yang penting ini harus benar-benar dapat dilaksanakan, harus dicoba. Siap Prof. Baik.
Saya coba mulai Januari saya start coba melaksanakannya dengan real, dengan sebenarnya. Iya, coba aja dari satu prodi dulu gimana, atau satu jurusan biar ketahuan gitu, silakan. Ya, mungkin nanti yang ditekankan dalam presentasi, nanti tekankan bahwa ini memang benar-benar implemented. Makanya tadi kan ada bukti bahwa kita memang berhubungan dengan orang-orang terkait. Ya. Oke, bagus Indra. Baik, Bro. Berikutnya siapa? Ya, terima kasih Bro atas masukan. Yuk, Mas Imam, silakan. Baik, Bro, terima kasih atas kesempatannya, izin sharing, Bro. Ya. Baik, terima kasih, Bro. Jadi saya kemarin itu ini Bro lebih ke arah penentuan membuat sistem informasi tentang penentuan beban mengajar dosen Bro, sekedar sebarannya itu seragam seperti itu Bro. Saya buat berbasis Microsoft Excel Bro, berdasarkan dari seminar kemarin. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini, lalu di bagian tab dosen ini ada materi beban mengajar dosen Bro. Jadi ini untuk program studi informatika, ada nama-nama dosennya, inisial, statusnya ada sedang tunggal atau masih dosen aktif, ada kode jika 1 itu aktif, 0 itu berarti dia sedang tidak aktif atau sedang tugas belajar. Lalu berikutnya ada beban SKS yang dibebankan di semester tersebut gitu Bro. Lalu setelah saya dicek nilai rata-ratanya sekitar 10,73 SKS per dosen seperti itu. Ini saya lakukan simulasi untuk semester genap berikutnya. Lalu jumlah minimum dosen mengajar itu 9 SKS dan maksimumnya ini di sini 12 SKS berdasarkan hitungnya gimana ya? Hitungnya gimana? Hitungnya gini Prof, jadi saya buat sebuah model matematika Prof. Jadi bentuknya seperti ini. Saya buat model matematikanya, intinya di sini saya ingin memaksimumkan beban mengajar dosen berdasarkan kapabilitas bidang keahlian, dan setiap beban setiap dosen itu seragam seperti itu Prof. Kan ini tiap dosen kan beda-beda. Kan program limit. Maksud saya kan perhitungannya bisa beda-beda dosen itu. Iya kan? Betul. Artinya nggak ada yang 1 SKS nilai 1 SKS, ada yang 1 SKS nilainya 0,8-nya gitu loh. Terus ini kan ada kalau dia tim teaching bagaimana gitu loh. Itu kan mestinya dihitung ya, nanti pada akhirnya yang keluar itu mesti benar-benar beban real si dosen itu gitu. Bukan berdasarkan jumlah SKS yang tertulis gitu. Ya ada lo nama jadi gini Prof, kalau misalkan saya di sini berasumsinya bahwa satu kelas itu diajarkan oleh satu dosen Prof yang pertama. Seperti itu. Ya kalau ini nggak implement nanti karena kalau menurut saya baiknya disesuaikan dengan kondisi ITERA, kondisi realnya. Kalau nggak bisa dipakai. Jadi kan kita tim teaching itu kan lain-lain. Hitungnya kalau misalkan mata kuliah 4 SKS yang ngajarnya sekian orang, dan itu kan beda-beda. Jadi satu kelas itu kalau misalkan ada kelas paralel, satu mata kuliah itu kelas itu cuma misalkan 4 SKS yang 4 SKS itu aja Bro. Makanya dihitung itu nanti dengan akademik, bagus yang seperti Indra tadi. Jadi mestinya imam itu datang ke orang akademik, ini bagaimana ngitung-ngitungnya gitu. Atau pergi ke jurusan ya, pergi jurusan gimana gitu supaya ini sangat membantu. Kalau ini jalan bagus sekali, karena kita sekarang ini kesulitan dalam menentukan beban kerja yang benar. Selalu hitungnya lebih, padahal beban yang nggak segitu gitu. Ya jadi nggak bisa asumsi satu kelasnya, nggak bisa. Kalau menurut saya bisa baiknya ditutup aja. Imam itu datang ke jurusan, ke prodi dan ke akademik untuk melihat bagaimana sih perhitungan itu, sehingga nanti keluar itu benar-benar beban dia gitu. Dan ini penting buat jurusan, penting supaya nanti ada penugasan yang berimbang gitu. Oke, baik. Ya itu kalau komentar saya itu. Jadi sekarang ini memang buatlah program ini yang benar-benar realistik, yang benar-benar dilakukan.
Ya, jadi kalau dari sisi sistem informasi mah sebenarnya aplikasi. mudah kan, tinggal tahu gimana flow-nya, dibuat gambar yang benar, kemudian dikasih bobot. Ya, saya kira gitu, mesti gitu. Saya ingin ini benar-benar bisa dipakai nanti oleh jurusan. Kalau sekarang nggak bisa sama sekali. Oke, baik, Prof. Oke, kalau gitu saya akan coba tanya ke akademik dan Iya. jurusan Prof ya. Kalau itu. Iya, ya, dibicarakan dulu gimana, terus nanti Imam buat itunya, flow-nya. Ya, flow-nya dibuat, dan di masing-masing kotak itu ini bobotnya berapa, ini pengalinya berapa, jadi ketahuan gitu. Orang bisa lihat dari gambar itu ketahuan gitu. Nanti kan untuk mengoreksi kalau ada apa-apa gampang lihatnya gitu. Oke, baik, Prof. Siap. Cuy, habis banget. Sebenarnya itu saja, Prof. Ya, Mugi. Pokoknya intinya harus bisa dipakai. Habis baterai. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas Mugi, silakan. Baik Prof, izin saya screen. Sebelumnya apa ringkasan kegiatan sudah? Keluar. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi dalam kegiatan aktualisasi ini saya merencanakan ada 6 kegiatan Prof. Yang pertama melakukan literatur terkait dengan pengembangan modul. Kemudian yang kedua melaksanakan koordinasi dengan tim koordinator mata kuliah PKN 1. Kemudian yang ketiga ini merancang kerangka modul. Kemudian yang keempat ini menyusun modul sesuai dengan perencanaan. Nah, minggu ini sudah melakukan coba dengan salah satu kelompok PDB di DPD 11. Kemudian kami juga mendokumentasikan hasil uji coba dari implementasinya. Kemudian sedang mencoba menyusun kuesioner dari penggunaan dari modulnya. Nah, kemudian yang ke-8 ini sedang proses menyusun laporan aktualisasi. Nah, itu dari kegiatannya. Kemudian pengeluaran dari aktualisasi yang pertama ini adalah hasil pengembangan dari modulnya. Jadi dalam modul ini ada terkait dengan tujuan pembelajaran di modul ini. Kemudian ada menu materi. Menu materi ini isinya sesuai dengan modul yang sudah dikembangkan oleh ITERA. Kemudian ditambahkan juga dengan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ini ada menu untuk tanya ke dosen, artinya ketika kita mau tatap muka dengan mahasiswa kita bisa kemudian nanti terhubung dengan linknya yang ada di yang ada di kemudian ada keterbukaan yang lain ini untuk paham. Nah, itu dari hasil pengembangannya. Kemudian kemarin ada revisi terkait dengan materi. Jadi setelah dicoba untuk yang materi ini ada sedikit revisi terkait dengan materi pembelajarannya. Nah, kemarin memang belum lengkap. Nah, ini sudah dilengkapi dengan contoh soal, kemudian sama pembahasannya, sama penjelasannya. Kemudian ini ada lanjutannya terkait dengan materi-materi yang sudah dijadikan satu di dalam satu modulnya. Ini screenshot dari video pembelajaran, keterangan dari menu-menunya. Kemudian ini hasil coba dengan mahasiswa. Kemudian hasilnya secara umum dari modul ini bisa diterima. Kemudian ada sedikit revisi dari penjelasan materinya. Ini hasil dari kuesioner yang kemarin sudah saya sebar ke mahasiswa. Itu ada implementasinya. Kemudian dari kegiatan itu kami juga sudah melakukan koordinasi. Salah satunya adalah dengan tim koordinator mata kuliah pengantar komputer dan software. Di sini kebetulan satu prodi Pak Angga.
Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari Profesor terkait dengan pengembangan e-modul yang sedang kami kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba masuk ke e-modul tadi yang ada berapa ini yang utama main itunya. Baik Prof, saya share dulu di sininya. Baik, sudah kelihatan Prof untuk e-modulnya? Belum, lagi nunggu, Cey. Ya. Sudah. Ini pakai authoring tool Prof untuk pengembangan modulnya. Jadi di dalam menu materi ini banyak sekali isinya. Isinya ada 8 halaman ya. Ini halaman yang pertama. Isinya terkait dengan materi-materi yang ada di modul yang sudah dikembangkan di daerah. Kemudian ini terkait dengan fungsi-fungsi coding seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh dari kasus dari penggunaan fungsi di Excel seperti ini. Itu sama. Kemudian ini ada yang terakhir, ini ada video. Nah, ini seperti ini, nanti tinggal setelah itu baru ada yang terakhir, ini ada latihan-latihan. Nah, latihan di sini kita tinggal pakai Prof, apakah pilihannya mau pilihan ganda atau multiple atau selesai. Kemudian nanti juga ada menjodohkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian nanti hasilnya ini bisa kita convert ke dalam bentuk maupun Excel, kemudian CD-ROM, format PNL, kemudian yang paling mudah ini adalah format SCOM. Jadi ini kompatibel nanti akan dimasukkan di modul yang ada yang dipunyai kita. Kemudian nanti bisa langsung masuk materi-materi yang sudah kita buat. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau materinya macam materi apa aja materi? Materinya ini Prof dari chapter yang ke-12 ini membahas terkait dengan Statistik. nilai rata-rata, fungsi statistik. Yang kedua ini motif. Contohnya. Kemudian yang ini menyangkut apakah ini menyangkut semua topik di dalam PKS? Ini satu topik Bro. Ya, maksudnya yang Anda buat hanya satu topik aja, nggak menyeluruh ya? Iya Bro. Oh. Jadi kalau mau ini nanti Anda kembangkan lagi yang modul-modul lain lagi gitu. Iya, kebetulan saya juga lebih mudah pakai ini, saya convert aja nanti mahasiswa bisa menyimak videonya. Jadi kalau dengan PowerPoint kan tidak langsung jadi satu, proper di sini tinggal jadi satu, tinggal nanti mahasiswa tinggal saat bisa download kemudian di setel di rumah bisa. Ini hanya satu topik ya, berarti untuk satu pertemuan ya? Iya Bro. Nah, terus kembali ke tadi, ke hasil terakhir tadi, gambar-gambar itu apa hasilnya? Kepuasan mahasiswa segala macam itu mana coba? Betul ya. Saya stop dulu untuk ya. Nah, ini saya share dari mahasiswa Prof.
Ini hasil responnya kemarin itu. Nah ini yang kita evaluasi yang pertama dari aspek apa namanya, aspek kelayakan isi dari tujuan belajar, kemudian materi modul dijadikan secara urut dan sebagainya. Kemudian aspek yang kedua di bagian kebahasaan, Prof. Ada beberapa hubungan yang masukkan di sini. Kemudian dari aspek kemanfaatan, kemudian yang selanjutnya di sini dari aspek kegrafikan. Tapi nggak ada. Yang terakhir ini ada saran kritik, Prof. Belum. Banyak sekali masalah. Baru Pak Mugi. Ada belajar, ada yang mau kuliah offline, Pak, dan sebagainya. Kemudian secara umum Kita kerjakan nilainya, kapan? layak digunakan tanpa Apa hasilnya sudah sampai di mana? 32%, kemudian layak digunakan dengan revisi 33%. Dari sinilah saya perbaiki materinya lagi dan saya uji cobakan lagi nanti supaya mendekati sesuai dengan keinginan mahasiswa. Ya, ini masih jelek kok 30%. Ya, Pak. Ya, makanya belum masukan dari yang lain. Oke. Kemudian yang satu lagi dari ahli materi, saya juga menyebar angket juga dari apa namanya, dari matematika ya, Bro. Supaya apa namanya, ada perbaikan. Mungkin seperti itu, Bro, yang bisa saya sampaikan. Kalau modul ini bisa dipakai langsung sama mahasiswa untuk topik ini bisa. Kedepannya sebenarnya tinggal dari kita hanya perlu menyiapkan plugin buat SPOM-nya, Bro. Jika semua dosen membuat konten, nanti dengan mudah dia tinggal upload ke materi-materi yang ada di e-learning. Oke, saya kira cukup. Yang penting ini aja. Jadi jangan, kalau 30% masih kecil. Ya, itu harus di atas 70% harusnya. Baru dianggap bisa dilaksanakan. Kalau enggak ya masih rendah. Ya. Baik, Prof, saya perbaiki dari konten. Terima kasih, Prof. Ya. Saya kira cukup. Ya. Pak Mugi. Berikutnya Aidil ya. Iya, Prof. Jangan. Saya habis baterai ya. Habis baterai. Terima kasih, Prof. Sebelumnya aktualisasi yang saya angkat pada isu yang saya angkat yaitu di aktualisasi saya ini adalah bagaimana membuat buku kontrol akademik mahasiswa dan SOP perwalian, Prof. Jadi dari hasil koordinasi, saya sebelumnya berkoordinasi dengan SPM terkait format SOP dan sudah ada atau belum untuk SOP perwalian akademik. Jadi untuk perwalian akademik memang belum ada sejauh ini. Perwalian akademik itu baru diatur di dalam peraturan akademik. Jadi izin share screen ya, Prof ya. Ya. Untuk SOP-nya saya berkoordinasi dengan bidang akademik. Muncul ya? Sudah. Jadi sudah diajukan ke pihak akademik dan sudah mengikuti format SOP, sedang dipertimbangkan, sudah disetujui, tapi usulan ini belum disahkan, masih
diajukan kembali. Dan untuk buku perwaliannya, Rob, saya sudah merancang buku perwalian ini dalam bentuk format buku. Jadi jika apabila di dalam bentuk cetakan seperti ini. Jadi mahasiswa melakukan perwalian, ini juga dibimbing, dikonsultasikan dengan bidang akademik dan rekan-rekan dosen. Mengingat dosen wali juga, para dosen memiliki mahasiswa wali yang membimbing mahasiswa selama dia menempuh studi di Tera atau di Prodi. Jadi sebelum terkait studi, selama menempuh studi, mahasiswa juga, ini saran dari akademik dan saran Prof kemarin, bahwa mendata kegiatan non-akademik mahasiswa juga ini diperlukan. Yaitu kegiatan seperti mengikuti workshop, mengikuti organisasi, ini terkait penunjangnya, terkait soft skill, dan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa. Ini adalah lembar bimbingan perwalian dalam semester 1 selama menempuh studi. Jadi mahasiswa mencatat berapa SKS yang dia ambil, yang dia tempuh, berapa target nilai hurufnya, dan kesesuaian realisasi saat hasil dari studi. Ini selama menempuh studi. Jadi selama 8 semester untuk yang reguler ya, yang biasanya. Kemudian Prof ini ini adalah buku perwaliannya. Dan untuk sistemnya kan kemarin menyarankan bagaimana isu ini bukan hanya buku, layaknya kalau perwalian ini dilakukan secara online. Nah, mengingat waktu aktualisasi 30 hari, saya juga telah berkoordinasi datang ke UPT TIK, Prof, untuk mengembangkan perwalian ini dalam bentuk online. Jadi dalam bentuk online sudah dirancang, namun belum aplikasi jadi perwalian. di perwalian ini telah ada di Pocket, namun mungkin belum memenuhi ekspektasi, baru perancangan awal, Prof. Jadi di Pocket sejauh ini sudah terintegrasi dengan Siakat, berapa SKS dari mahasiswa yang mengambil studi. Nah, di sini dosen dan mahasiswa bisa melakukan konsultasi, bimbingan, dan melalui aplikasi Pocket. Namun sejauh ini masih perlu pengembangan untuk di sistemnya. Dan ini juga telah dikoordinasikan dengan bidang akademik untuk sistemnya sedang pada tahap perancangan, jadi lagi mengumpulkan masukan untuk perbaikan sistemnya atau usulan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk bukunya, Prof. Buku perwalian akademik. Jadi nanti anak-anak kalau perwalian yang misi ini ya, nanti datanya tergabung gitu ya? Iya, Prof. Seperti buku rapot. Jadi masing-masing anak itu punya buku sendiri. Iya, kalau dalam bentuk buku perwalian. Kemudian nanti tapi datanya itu tergabung jadi satu. Orang mengecek semua perwalian bisa. Per mahasiswa, Prof. Per mahasiswa. Iya, kalau bentuk buku. Iya, maksudnya itu kan bentuk bukunya. Tapi kan itu kan ada data-data yang diisi mahasiswa kan? Iya. Data-data itu ada di mana? Data-data sesuai dengan siakatnya.
Maksudnya apa? Sesi akad saya nggak ngerti. Data menempuh SKS-nya, misalkan SKS yang dia tempuh di dalam semester yang berjalan. Kalau data kegiatan dosen wali mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non-akademik sebagai penunjang. Ini buat kegiatan non akademik saja atau dua-duanya? Dua-duanya, Prof. Dua-duanya ya. Iya. Nanti siapa yang approve ini? Kalau dia ada kegiatan terus dia ngisi, itu siapa yang memvalidasi? Ini dosen wali. Dosen wali. Iya. Jadi ada apabila mahasiswa belum ada kegiatan non akademik, dosen wali mungkin bisa mengarahkan mahasiswa agar bisa punya kemampuan. Kalau bukti-buktinya, bukti dia melaksanakan kegiatan ada di mana? Buktinya nanti dikembangkan di dalam sistem, Prof. Ini dalam bentuk Maksud saya di buku. dalam ini Anda ada nggak gitu bukti-bukti itu? Bukti-bukti tersebut ada di kolom kalau dalam bentuk buku. Nanti ada di minat dan bakatnya. Di mana? Di sini. Di sini. Bisa tunjukkan. Ini desainnya sih bagus ini. Cuman isinya yang saya belum tahu. Di sini, Prof. Bakat dan minat. Ya, itu mah bukan bukti di situ. Itu kan yang ditulis. Kalau bukti itu kan ada gambar, ada foto, apa gitu loh. Bahwa itu kegiatan itu dilakukan gitu. Seperti tadi Indra itu dia bilang saya udah bicara dengan akademik nih buktinya gitu loh. Atau dia melakukan sesuatu ada buktinya misalkan gitu. Misalnya dapat piagam, dapat apa gitu. Oh ya. Nanti akan dikembangkan di sistem, Prof. Itu. Sistem mana? Maksudnya sistem apa? Sistem perwalian online melalui Pocket atau Siakat. Sekarang nggak ada itu. Sekarang kalau di Pocket baru sebatas konsultasi, Prof. Ya kalau konsultasinya biasa aja. Ya, artinya menurut saya ini dengan kemampuannya ini yang Anda buat ini terlalu kecil. Dengan kemampuan sistem IT yang ini tuh akan mestinya bisa lebih menyeluruh. Jadi kalau mahasiswa itu melakukan sesuatu nanti dia bisa dilihat buktinya ada foto apa gitu loh. Ya kalau dia dapat piagam, dapat apa gitu itu juga. Misalnya dia ikut lomba apa gitu bisa juga. Oh ya. Jadi harusnya menyangkut menyeluruh mestinya. Oh ya. Kan kita bicaranya dengan apa? Ya memang memudahkan kan. Jadi anak juga dia bisa ngisi apa aja dan ini nanti baiknya ini nanti bisa jadi bukti untuk itu SKPI misalnya. Ya itu bisa. Nah ini mestinya makanya mesti lengkap. Ada buktinya, ada apanya gitu. Oh iya. Ini kan kegiatan kemahasiswaan yang akademik dan non akademik kan ini kan? Iya. Ya itu. Ya jadi bukan hanya bentuk tabel gini aja, tapi menurut saya harusnya dikembangkan lagi ke sistem yang sesuai dengan zamannya lah. Sekarang ini kan semua itu sebenarnya udah bisa terintegrasi data-datanya apanya gitu. Jadi izin Prof, saya untuk saat ini di masa 30 hari aktualisasi ini saya membuat 2 versi, Prof. Jadi versi buku ini adalah versi buku. Nah, untuk versi sistem sedang dikembangkan bersama TIK, Prof, dengan mengumpulkan beberapa perancangan untuk Jadi perancangan diantaranya nanti akan menampilkan kegiatan-kegiatan mahasiswa atau bukti-bukti prestasi mahasiswa. Ya, mestinya nanti di link juga dengan buku ini, dia ada kegiatan ini, dengan klik sini dia bisa lihat itu. Oh ya. Jadi jangan hanya isinya tulisan-tulisan aja dengan melakukan ini itu sudah masa lalu, bukan masa kini itu nggak gitu. Ya, sekarang itu udah memungkinkan integrasi ya antara kegiatannya benar sama ini.
Ya kalau bahkan kalau ada video apa itu bisa di ini, jadi kelihatan oh orang kegiatannya ini gitu. Ya itu yang apa yang sekarang nanti kan Anda ini kapan nanti ininya kapan Sistemnya. Iya diujinya kapan ini? Apa presentasi kapan? Saat ini sistemnya lagi sedang diuji, Prof. Sistemnya mengumpulkan beberapa saran dari rekan-rekan dosen, wali, dan unit-unit terkait, termasuk bidang akademik. Ya, nah maksud saya nanti kan ini semua ini kan nanti akan ada ini ya, ada apa sih? Ada saat ada penguji segala macam kan ya? Iya. Kayak dulu itu ya. Iya, seperti itu, Prof. Kapan? Pasca aktualisasi. Nah, kapan itu? Udah tahu kapannya? Belum. Belum. Karena saat ini Jadwalnya sudah Pak Idil kalau nggak salah. Kalau saya Jumat kalau saya. Pak Idil kapan? oh iya, saya hari Jumat, Rabu. minggu depan. Saya hari Rabu, Prof. Nah, itu maksud saya. Jadi gini, yang ini sekarang ya udah, tapi saya kira ada diinformasikan juga nanti bahwa itu mau saya tuh jangan hanya just ini nulis ini kegiatan enggak, tetapi dilengkapi juga dengan kegiatannya begitu kegiatan itu. Dan itu kalau mau masuk nanti nggak apa-apa. Itu satu. Dan yang kedua, ini kan sistem perwalian ya kan? Iya, Prof. Nah, sistem perwalian ini kan nanti orang-orang yang terkait itu mestinya dia bisa ngecek. Iya, Prof. Ya. Jadi orang-orang terkait itu bisa lihat, misalkan si walinya sendiri lihat ini mahasiswanya sekarang ngapain aja gitu. Dan rencana kegiatannya apa. Ya, itu bisa diinikan. Jadi ada apa-apa itu bisa. Dan satu lagi ada nggak media di mana dia bisa berkomunikasi gitu. Iya, Prof. Ada belum ya? Baik, ini kalau sekarang kan lagi tahap pengembangan pertama dengan bersama UPT-TIK. Bentuknya seperti pada layar ini. Kalau yang sistemnya gimana nanti? Yang sistemnya ada nggak? Yang Anda kan lagi sedang buat kan sistemnya ya? Sistemnya juga masuk dalam bagian kegiatan ini nggak? Ini seperti yang pada video ini, Prof. Melalui pocket. Yang di sebelah kanan. Ini melalui pocket dosen dan melalui pocket mahasiswa. Di sini sudah ada menu perwalian, hanya saja masih perlu pengembangan. Ini data-data mahasiswa perwalian, di mana mahasiswa dosen bisa memvalidasi dan berkoordinasi dengan mahasiswa terkait mata kuliah yang dia tempuh. Dan mahasiswa juga mengisi target dari nilai yang dia inginkan di awal semester. Karena kalau sistemnya ini belum lagi pengembangan tahap awal, maka kalau update berikutnya, maka akan mengupdate seluruh pocket. Pocketnya juga akan update juga untuk versinya. Ya. Artinya nanti kan si mahasiswa ngambil apa segala macam data itu bisa dilihat dari pocket ya? Iya, Prof. Oke. Nah mungkin kalau bisa Anda sudah bisa buat itu semacam diagram flow-nya untuk yang sistemnya. Oh. Sudah ada? Belum, Prof. Jadi awalnya menggambarnya bentuk abstrak, yaitu bentuk buku ini, Prof. Ya kalau bentuk buku kan susah untuk ininya. Kalau diagram flow itu lebih kepada sistem, bagaimana sistem itu bekerja. Oh iya, ya belum, Prof. Saya kira itu perlu ada sistem itu, walaupun sistemnya sedang dikembangkan. Tapi yang pertama itu sebenarnya sebelum sistem itu jalan dikembangkan itu udah harus ada dulu gambar ininya. Flow diagramnya gimana dan nanti apa keluarannya gitu loh. Masukannya apa aja mesti ada itu di dalam flow diagramnya. Siap, Prof. Ya, jadi tahu secara menyeluruh tuh apa aja sih yang kemampuannya gitu
sistem ini. Ya, baik Prof. Ya, nanti kalau Anda presentasi itu yang ditanya pasti sama penguji. Dia bisanya ngapain aja, tapi dilihat di situ. Ya, jadi saya kira yang sistem ini harus dibuat dulu flow diagramnya, masukannya apa, keluarnya apa gitu. Siapa? Ya, nanti dari sini orang bisa lihat, oh kemampuannya ini gitu. Ya, nah nanti yang buku perwalian ini kan, buku ini kan bukan hard copy kan, ini software juga kan? Ini ada hard copy-nya. Hard copy-nya juga ada? Iya. Ini nggak apa-apa. Untuk cetaknya. Maksud saya gini, sekarang itu orang buku itu juga udah nggak model lagi hard copy. Iya. Ya, udah e-book. Silakan Indra, nggak apa-apa. Iya. Sekarang udah modelnya e-book. Jadi Anda bikinnya e-book aja, nggak usah yang ini hard copy, e-book aja. Nah, e-book nanti kalau mau ngapa-ngapain tinggal link. Kegiatan ini klik keluar videonya gitu atau apa gitu. Iya. Yang mendukung. Ya, saya kira Siap, gitu. Prof. Ya, itu aja dari saya, Mas Aidil. Makasih, Prof. Yuk. Ya, tapi penting sekali ya tadi ya yang sistem itu harus dibuat itu. Flow diagramnya gimana, masukannya apa, keluarnya apa gitu. Dan kalau bisa Anda kayak Indra tadi bagus tuh ya. Jadi Anda misalkan diskusi dengan SPM, dengan siapa lagi, dengan akademik, dengan apa gitu. Itu ada fotonya, jadi orang bisa lihat. Oh ya. Oh, ini Prof untuk buktinya saya ada koordinasi. Ini. Ya, boleh. Koordinasi dengan Prodi, dengan rekan-rekan dosen wali, dengan SPM. Ini terkait format SPM, format SOP, dan pihak akademik juga sudah menemui Bu Diana dan Ibu Mas Ayu. Ini terkait surat ke akademik, saya setelah menemui Ibu Lis Andriani bahwa memang benar buku perwalian ini belum ada dan baiknya agar nanti akan dikembangkan dan mendapatkan saran dari akademik, Prof. Ya, mau saya gitu ya. Jadi buku perwalian benar-benar dia bisa apa? Jangan model-model buku klasik dulu lagi gitu loh. Ya, harus dia hidup bukunya ini supaya udah ikuti zaman. Jangan jadi udah masa sekarang itu orang udah zamannya 4.0. Ya, kalau buku tuh udah e-book. Kemudian data-data segala macam itu udah terintegrasi. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin, buku paling tulis tangan aja, nanti kegiatannya nggak ada di situ. Gitu. Kalau sekarang udah bisa di-linkkan semua. Ya, itu saran saya gitu. Iya, Prof. Baik, Prof. Ya, oke. Terakhir, Mbak Sefrani ya. Sefrani lagi mana? Mana Sefrani? Orangnya mana nih? Ada, Prof. Ya, silakan. Tugasmu berarti Itu screen sudah. Jadi sharing lain ya, Prof ya. Ya. Jadi untuk ya lepas. Jadi untuk aktualisasi kali ini saya ingin mengeluarkan dua keluaran, ada dua keluaran sebenarnya, Prof. Yang satu itu untuk kuesioner perkuliahan yang mana kalau usul perkuliahan hanya ditaruh di
akhir kuliah sepertinya hasilnya Prof. Tapi untuk yang sekarang yang kuesioner pilihan dan yang satunya lagi itu portfolio dosen itu belum bisa dimasukin ke pocket. Tadinya mau saya masukin ke pocket gitu Prof. Jadi si formnya itu udah saya bikin dan formnya itu tuh mau dimasukin ke pocket, tapi ternyata saya udah tanya sama bagian akademik dengan bagian TIK kalau untuk melakukan itu harus ada sosialisasi, dan sosialisasinya itu menurut gimana ya, memakan terlalu banyak waktu Prof. Jadi untuk sekarang saya sama menyiapkan formnya dulu Prof. Nah formnya itu untuk kuesioner perkuliahan seperti ini. Tapi untuk selama aktualisasi ini yang gimana? udah keluar ya? Udah ya? Udah. Ya, ini Prof. Ini sudah diberikan, sudah dites ke mahasiswa di teknik fisika. Nah, yang untuk kuesionernya sectionnya dibagi jadi, sebenarnya dibagi jadi 5. Ini cuman judul doang. Yang section pertama, sectionnya dibagi jadi 5. Itu yang pertama data mahasiswa, ada nama lengkap, NIM, yang semester itu harus dimasukkan karena kita mau melihat gimana ya Pak Okta? apakah mahasiswa tersebut dengan tingkat pemahaman si mahasiswa dan tingkat kesulitan pembelajaran di mahasiswanya sekarang sudah semester berapa gitu maksudnya. Nah, berikutnya ada session untuk mata kuliah. Yang di sini yang dimasukin itu baru mata kuliah ganjil, nanti bakal dimasukin lagi mata kuliah genap. Nah, di sini ada mata kuliah yang sudah diperlihatkan untuk semua mata kuliah ganjil untuk setiap semester, berarti semester 1, 3, 5, 7 itu ada yang ini di teknik fisika ada mata kuliahnya ada ini semua. Ini yang wajib. Yang pilihan belum dimasuk Prof, karena emang belum ada mahasiswanya, belum dibuka belum nyampe situ mahasiswanya. Nah, mata kuliahnya ini jenis mata kuliah karena kami ada yang teori saja dengan ada yang teori plus praktikum seperti yang di matematika dan komputasi teknik. Itu teori plus praktikum. Dengan yang laboratorium ini praktikum, teori plus praktikum. Nah, untuk sesi berikutnya itu ini mata kuliah genap. Mata kuliah genap yang sudah dibuka, yang sekarang sudah ada Prof, maksudnya. Sama juga perlakuannya sama dengan mata kuliah ganjil yang tadi yang di atas. Terus yang berikutnya itu kuesioner teori. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Nanti kalau misalnya kurang bisa dibagi menjadi 5 ininya. Pemilihan range pemilihan antara tidak setuju sampai sangat setuju. Kalau yang sudah saya lihat, yang sudah diuji cobakan ke mahasiswa teknik fisika sebenarnya untuk 1 sampai 4 ini sebenarnya sudah cukup Prof. Dan sebenarnya setelah diuji coba tidak disarankan untuk tidak menggunakan pilihan ganjil yang kayak 5, 3, 7 itu disarankan untuk tidak menggunakan itu karena mereka cenderung untuk memilih yang tengah-tengah, yang netral gitu. Nah, berikutnya ini berbagai pertanyaannya yang seputar perkuliahan Prof, tentu saja yang ini informasi atau pelaksanaan perkuliahan, apa yang bisa dicapai selama perkuliahan, itu pelaksanaan perkuliahannya terorganisir atau tidak, komunikasi dosen bagaimana gitu, sampai ini ada banyak Prof, sampai nanti ada yang ditanyain juga setelah rata-rata per minggu jam belajar di luar pertemuan berapa jam, karena biasanya mahasiswa lari las. Suaranya hilang. Nggak bisa di sini paling juga
sekitaran 3-4 untuk ngerjain tugas dan belajar sebelum tes awal perkuliahan. Ada beberapa yang ngambilnya yang memberikan tes awal sebelum perkuliahan seperti laboratorium, itu emang harus belajar dulu begitu. Dan berikutnya ada kuesioner untuk teori dan praktek yang barengan sama prakteknya, itu juga perlakuannya sama. Terus yang terakhir itu ada yang ini, ada saran karena sekarang perkuliahannya itu di hampir semuanya daring. Jadi kami ngambilnya saran untuk perkuliahan daring, saran dengan kritik. Sebenarnya ini untuk sesi curhat aja Prof yang di bawah. Nah, untuk responnya seperti ini. Saya menggunakan Google Form, jadi bisa langsung pakai Prof ini. Nah, yang bagian yang sebenarnya harus dilihat satu-satu itu saran dengan kritik itu. Kebetulan untuk mahasiswa teknik fisika mereka aktifnya untuk misi yang kayak untuk misi saran dengan kritik, mereka mau mengisi Prof. Tapi ya banyak sebenarnya yang kayak gini Prof, yang tidak ada. Itu makanya kalau untuk yang form kayak gini disarankan lebih banyak menggunakan tipe pilihan kayak gini, pilihan yang range antara tidak setuju sampai sangat setuju, dan diharapkan tidak menggunakan yang ganjil karena nanti dia pas ada di tengah-tengah itu susah. Nah, untuk yang saran yang kritik sebenarnya tidak harus banyak, atau kalaupun misalnya harus ada saran dan kritik, dia di requirement diharuskan diisi kayak gitu. Saran dan kritik bedanya apa ya? Saran kan jadi kayak untuk membangun Prof. Kalau kritik kan ya apa yang jelek yang ada di situ. Tapi sebenarnya sama aja sih. Sama aja saran mengkritik ya, saran garis miring kritik gitu. Kalau di saya kritik tuh nggak akan pernah bisa membangun, kritik tuh selalu kan sifatnya negatif. Iya. Saran itu artinya dia bisa juga mengkritik tapi dengan cara yang halus, bagaimana meningkatkan. Jadi yang ini bukan ini, tapi bagaimana solusinya gitu. Iya Prof, makanya untuk yang nanti akan saya ganti ini jadi saran dan kritik langsung dijadiin satu, dan dia harus dijadikan requirement. Jadi orang-orang harus ngisi gitu. Ya. Dan juga di sini juga ada batasan minimum sekian kata. Oh iya, berarti ininya pakai short answer ya. Ya, minimum sekian kata. Kalau belum sampai sekian kata nggak boleh, jadi dia terpaksa mikir. Oke. Ya baik. Iya. Berarti harus pakai long answer. Iya, berapa 150 kata atau berapa biasanya gitu. Ya Prof. Oke, yang ini untuk kuesioner perkuliahan Prof. Nah, saya tuh tadinya itu yang ini akan saya berikan setelah UTS dan setelah perkuliahan selesai. Mana Pak Okta nih? Jadi mereka itu ngisinya 2 kali gitu Prof. Biar nggak bias, karena yang model kayak gini kan ya ini saya mengurangi jawaban yang bias itu dengan hanya menggunakan 4 pilihan yang kayak gitu. Ya, apa-apa. Hubungi Pak Okta loh. Itu biar nggak bias mereka Prof. Gitu. Soalnya kan kalau Nggak ngisi yang kayak gini diangkat butuh dia. waktu lama. Tapi sebenarnya yang goalnya Mbak Syafrani sebenarnya apa sebenarnya? Ada 2 Prof. Ini. Ada 2, jadi ini untuk bikin kuesioner dengan bikin portofolio dosen. Nah, kalau untuk portofolio dosen, kemarin saya udah cerita udah ngobrol sama akademik dan yang dari TIK itu yang dibutuhkan untuk sosialisasi dulu, jadi dia membutuhkan banyak sekali waktu. Tapi untuk formnya saya udah bikin. Nah, formnya itu saya bikin untuk yang bagian start dengan
Hilang suaranya. Suaranya hilang. Internetnya putus kayaknya ya. Iya, sepertinya. Iya, Prof, sepertinya putus. Dikasih tahu aja. Keluar masuk lagi kali ya. Saya hubungi Pak Ibunya. Tolong ya. Ya, Prof. Ya. Ini ibunya di mana? Tolong Ibu hubungi loh. Pak Okta juga loh. Ini tolak loh Pak Okta ini. Kita masih jalan. Mbak Supriyani itu udah dihubungin belum, Pak? Pak Okta juga nolak panggilan loh. Halo Pak Okta. Giliran Pak Okta kalau pakai laptop saya ajak, yang penting presentasi dulu. Yang penting presentasi dulu. Halo. Halo Pak. Halo Pak Okta. Halo. Presentasi dulu aja nih pakai laptop saya. Oke, lembar bimbingan gimana? Mau dia bilang nggak? Atau saya atau ente bilang? Ente susul Pak Okta aja lah. Wah, atau ente mau bilang itu?
Izin Prof. Ya, Dua orang Bu Maharani tadi iya tuh. sedang dihubungi, namun belum Gimana diangkat, jadi? nggak diangkat, kayaknya nggak di prodi itu. Kalau yang satu sih ini udah menghubungi saya bilang pakai yang lain, dia juga masalah link internetnya juga yang bermasalah itu. Iya. Satu lagi yang bimbingan Prof, Pak Okta sedang mencoba komputernya karena laptopnya sedang nge-hang Prof. Ini aja lah, nanti kalau yang udah itu, kalau udah bisa nanti hubungi saya lagi ya gitu. Oh, iya. Saya kira daripada kita nunggu-nunggu gini. Baik Prof. Prof izin Ya. izin kembali Hah? terkait bimbingan. Bimbingan kami ada kartu bimbingan Prof. Kartu bimbingan ini setiap tahapan kegiatan agar selalu berkoordinasi dengan mentor dan Prof. Iya. Ya, mentor dan coach. Ya. Jadi kartu bimbingan kami Bisa saya nanti lewat, boleh digital kan ya? boleh. Nah, nanti kasih ke ini aja ke sekretaris saya aja, Pak Afrizal, Baik Prof. untuk ditandatangani. Ya. Itu. Jadi Ya. nanti kami berkoordinasi. Atau kirim ke saya juga boleh, ntar saya yang iniin. Ya. Baik Prof. Itu dalam bentuk soft copy atau ini? Dalam bentuk PDF Prof. Nanti Ya soft udah, copy. kirim aja saya. Ya. Saya aja kirim, nanti saya langsung, mendingan gitu aja. Ya. Baik Prof. Ya, jadi yang mesti tandatangani kirim saya, nanti saya tandatangani. Di kartu bimbingan tersebut Prof ada komentar dan tanda tangan Prof terkait kegiatan kami. Iya, boleh, kirim aja. Baik Prof. Ya. Oke, saya kira cukup dulu ya. Iya Prof. Nanti yang belum nanti kita kontak lagi. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Amin. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Waalaikumsalam. Yuk. Terima kasih Prof. Jangan lupa berarti Gimana nih? banyak nih catatan nih. Kayak ngerasa diuji Saya juga kita. banyak catatannya. Dan kita harus menyelesaikan dalam jangka waktu. Oh ya, kita belum ngomongin ini ya, apa namanya, jadwal seminar kita ya ke Prof Mitra ya. Oh iya. Iya masalah. Beliau bisa nggak ya minggu depan? Itu dia masalahnya. Kita Rabu Kamis ya berarti. Kalau saya hari Kamis, Mas Aidil hari apa? Hari Rabu. Rabu, kamu. Saya hari Jumat, Hari? Mas. Hari Jumat jam 8:30. Hari Jumat ya, Rabu, Kamis, Jumat ya. Atau gimana nanti? Mungkin kita ini aja kali ya, kita list di grup WhatsApp itu, terus kita kasih ke Mas Indra. Nanti minta tolong Mas Indra, kira-kira Prof Mitra itu bisanya hari apa aja kayak kemarin gitu ya? Iya betul betul. Iya betul, Mas. Gitu, Prof Mitra ada acara tiba-tiba gitu kan? Harus dicari dari sekarang soalnya kalau enggak. Kartu bimbingan kita Iya, juga kayaknya kalau Japri satu persatu ini nggak dibaca sebenarnya. Iya ya. Atau mungkin kita jadi satu aja kali ya, semuanya kartu bimbingan kita jadi satu. Terus nanti gimana? Kita tanya ke Mas Indra ya. Iya. Berarti 6 peserta bimbingan Prof Mitra, berarti ada 6 file kartu bimbingan dan ada list nama kita terkait jadwal seminar kita. Oh iya, sekaligus sama jadwalnya ya. Jadi kita kasih kartu bimbingannya, sekaligus jadwalnya jadi satu. Si ke Prof Mitra nanti bisanya hari apa? Ya udah itu, yang nggak bisa ya itu nanti minta tolong Mas Indra dicariin. Iya betul. Siapa penggantinya gitu ya. Kan gitu aja kali ya. Tuh baru masuk ini. Pak Mitranya udah keluar. Nanti disuruh ngubungin sendiri Mbak katanya. Pak Mitranya. Prof Mitra. Halo. Halo Mbak Maharani.
Oh, jangan-jangan ini ya internet ya. Giliran bicaranya kalau kita berdekatan ya. Oke, Berdua iya udah ya? gitu. Semangat, saya izin live dulu ya. Ya Mas, sukses untuk kita. Thank you. Semangat. Semangat, semangat. Ya, dengan satu pintu aja. Kita tinggal ini aja. Orang yang